masih seputar perangkat Cisco. Dan di sini saya sudah membuat topologi yang akan kita konfigurasikan. Dari video sebelumnya juga saya sudah mengatakan bahwa saya akan menspesifikkan video khusus untuk IP helper address pada Cisco, atau lebih dikenal dengan DHCP relay, atau lebih tepatnya ya kayak misalkan meneruskan DHCP. Kalau kemarin-kemarin kan kita mengkonfigurasikan DHCP server lalu ke klien langsung. Bagaimana jika kalau misalkan kita mengkonfigurasikan DHCP server melalui router dari ISP lalu ke klien gitu maksudnya. Nah, jadi untuk meneruskan DHCP atau lebih tepatnya meneruskan request IP DHCP pada klien dengan melewati satu router atau beberapa router, itu bisa mengkonfigurasikannya dengan menggunakan command atau lebih tepatnya input IP helper address. Kalau di Mikrotik biasa dikenal dengan DHCP relay, dan di Cisco juga sering dikenal dengan DHCP relay. Tapi ya materinya itu IP helper address. Dan ya pokoknya sih terserah lah mau nyebutnya apa, yang penting ini gitu. Dan di sini saya akan mengset DHCP servernya pada server, bukan pada router. Kalau kemarin kan kita mengsetnya DHCP server pada router. Nah, sekarang pada servernya nih. Dan ya pada menu service kita tinggal masukkan parameter dan input yang dibutuhkan. Pool name untuk nama DHCP-nya, dan jangan lupa juga service-nya di-on-kan, dan tambahkan juga default gateway dari network yang di-inputkan. Dan juga start IP address-nya berapa. Tambahkan juga jangan lupa subnet masknya untuk mengatur seberapa banyak atau seberapa panjang pool dari DHCP-nya. Kalau kalian mempunyai, misalkan kalau kalian, ini sih contoh, misalkan kalian sudah membuat DNS sendiri dan ingin menggunakannya pada DHCP server, kalian bisa menginputkannya pada DNS server. Kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa, nggak usah dikosongkan juga nggak apa-apa. Kalau misalkan di real industri biasanya itu paling umum digunakan menggunakan default gateway, atau sering juga menggunakan DNS sendiri, atau juga bisa menggunakan DNS public kayak misalkan DNS dari Google. Nah, di sini saya membuatnya, atau lebih tepatnya kita membuatnya dua. Yang pertama itu IP DHCP untuk si router. Gimana caranya dari DHCP server terus di request dari router gitu. Dan juga terus untuk pool atau DHCP yang satunya itu kan pertama for router, dan yang keduanya itu saya akan buat untuk for client. Jadi yang pertama untuk router, yang keduanya untuk kliennya itu diteruskan dari router. Ngerti? Ya pokoknya sih itulah. Mohon maaf jikalau penjelasan saya terlalu cepat ataupun berlibet-libet. Nah, agar si router bisa merequest IP dari DHCP server, kan tadi kita membuatnya ada dua tuh. Nah, biar nggak bingung, nanti si routernya mau ngambil yang 1.1 atau dari default gateway 2.1 kan nanti bingung. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu IP statik dari si servernya. Masukkan input 192.168.1.1, yang mana tadi kita masukkan input default gateway-nya itu 1.1. Dan beserta subnet masknya juga ditentukan dan lebih tepatnya disamakan. Di sini saya inputkan 252 karena hanya dua host, dan saya tidak ingin menggunakan banyak IP untuk klien atau lebih tepatnya untuk router, karena kan dua IP cukup untuk si server dan juga untuk si router. Udah beres 252. Yang mana artinya itu dari /prefix dari /30. Bukan 24. Dan di sini kita masukkan juga default gateway dari si servernya itu IP dari si router nanti 1.2. Dan pada sisi router kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu pada interface fast ethernet 0/0 kita konfigurasikan request IP untuk ke servernya dengan menggunakan IP address DHCP. Nah, di sini kita mendapatkan IP address 192.168.1.2 sesuai yang dikonfigurasikan, atau lebih tepatnya sesuai aplikasi ya guys ya. Dan ya, bagaimana untuk meneruskan DHCP server yang tadi kita konfigurasikan, yaitu 2.1 untuk klien. Ya, kita tinggal masuk ke interface yang ingin meneruskan DHCP-nya. Yang pertama interface fast ethernet
Oh, salah. Interface fast Ethernet 1/0. Lalu tambahkan IP address sesuai input default gateway yang tadi kita setting, yaitu 2.1 untuk gateway. Karena start IP-nya itu 1.2 dan kita menggunakan slash prefix dari 24 atau ya 255.255.255.0 dengan menggunakan subnet mask. Nah, jika seperti ini, kita lalu konfigurasikan IP helper address-nya dengan menggunakan komen IP helper address, lalu masukkan IP server dari DHCP server yang tadi kita setting, yaitu kan tadi kita sudah menyetingnya secara statik 192.168.1.1 dan kita konfigurasikan di IP helper address ini, yang mana artinya si router ini bakalan meneruskan DHCP server yang sudah tersedia, atau lebih tepatnya yang sudah tersedia dari si DHCP server yang tadi kita setting dengan menggunakan network 2.1 gitu loh maksud saya. Dan selanjutnya kita tinggal merequestnya saja pada PC klien, tinggal merequest DHCP beres. Waduh, kok jadi gagal ini? Apa yang salah? Oh, ternyata cuman loading doang. Saya mengkonfigurasikannya terlalu cepat dan ya sudah beres. Dan cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.